Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan berikan kita sehat walafiat yang daripada Tuhan. Kita boleh berkumpul dan boleh memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini tiba waktunya untuk beribadah. Mari saudaraku, kita fokuskan pikiran kita, biarlah pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Engkau berikan kami hidup sampai saat ini Tuhan. Dan kami boleh Kau berikan kesempatan untuk beribadah kepadamu karena kemurahan yang daripadamu, anugerah yang luar biasa ya Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ibadah pagi hari Tuhan, ibadah pagi hari Tuhan kami serahkan tangan kuasa-Mu. Biarlah saudara kami yang belum hadir pada saat ini Tuhan, Kau pimpin, Kau tengok sampai datang ke sini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu ya dan amin. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya. Firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Ku hidup oleh karena percaya. Amin, haleluya. Bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya.
Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin, haleluya. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin, amin, haleluya. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin, haleluya Yesus, haleluya. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin, amin, haleluya. Bagi hatiku selalu percaya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Ku percaya mujizat terjadi. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh bersatu hati untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah pagi hari Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Kita bersemangat untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan kita suka dipuji dan kita sepenuhnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bapa Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang kepada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bapa Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Upah puji Tuhan selalu seumur hidupku. Upah bagi korban selalu seumur yang waktu. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Bapa Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau mengucap syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau memuji Tuhan padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita harus itu mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Yang bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar batu pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun menerjang dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita melendasi firman Tuhan dengan kita akan memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara kita rasakan kasih Tuhan yang luar biasa tuh. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Yesus. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Dan Raja-Ku. Mari saudaraku, kita terus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita memilih yang terbaik. Duduk diam di bawah kaki-Mu,
itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu. Tuhan duduk diam di bawah kaki Yesus, haleluya. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan Rajaku, glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan Rajaku. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku.
Tuhan, kemuliaan dan keagungan bagi Raja kami yang agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini sudah menerima sembah syukur kami, pujian kami yang terbaik, itu yang datang dari hati kami yang paling dalam, dan itu kami persembahkan hanya bagi Tuhan yang sudah memberi hidup dan kehidupan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan yang adalah kebenaran, didikan yang membentuk kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau bentuk hati kami, karakter kami untuk menjadi seperti Yesus. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang siap ini Tuhan menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya sehat ya. Haleluya, semuanya sui ping an. Apa itu? Semuanya sehat gitu ya maksudnya ya. Semuanya sehat. Kalau enggak sehat kita enggak ada di sini. Semua sehat diberkati Tuhan. Saya senang melihat Bapak Yadi sudah sehat lagi, bisa bersama kita setelah beberapa waktu enggak bisa ibadah, tapi puji Tuhan hari ini kita bisa bersuka-suka memuji Tuhan. Haleluya. Iya Bapak Ibu Saudara, kita sudah siap ya, kita sudah siap untuk kembali belajar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, kita lanjutkan pelajaran firman Tuhan di bulan Februari ini ya, tentang bersyukur di dalam Kristus. Mari bersama saya Bapak Ibu kita mau katakan bersyukur dalam Yesus. Ya, bersyukur dalam Yesus. Haleluya. Bersyukur bukan karena kita menerima berkat-Nya. Ya. Bukan karena kita mengalami hal-hal yang baik, bukan berkat-Nya, bukan itu ya, tetapi kita bersyukurnya kepada Tuhan yang sudah memberkati, yang sudah memberi hidup, yang sudah memberi umur panjang. Ya, jadi bersyukurnya kepada Tuhan, bukan berkat-Nya. Ya, bukan berkat-Nya tetapi kepada Tuhan. Iya, kita mau baca di Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita siapkan Kolose 2 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Haleluya. Ya Bapak Ibu, di sepanjang bulan Februari ini kita belajar, kita diajar oleh Tuhan tentang bersyukur. Ya, silahkan dibuka. Nah. Oh, iya. Itu nanti, iya betul. Iya Bapak Ibu, jika kita telah menerima Kristus di dalam hidup kita, jika kita telah menerima Kristus di kehidupan ini ya, di dalam Dia, artinya kita berjalan, kita bertindak, kita harus sama seperti Dia. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Tidak boleh lepas dari Dia, karena di luar Dia, di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita enggak bisa bikin apa-apa, dan kita tidak akan menjadi apa-apa. Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Yesus, tetap tinggal di dalam Dia, karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita enggak bisa apa-apa, kemampuan kita terbatas. Ya, kekuatan kita terbatas. Apalagi di usia-usia yang sudah 50 tahun itu semuanya sudah mulai terbatas gitu ya. Semua sudah mulai kurang gitu ya. Tetapi kalau kita mau tetap tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah. Itu ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, supaya ada ada perkembangan yang lebih baik lagi. Ya, ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, Bapak Ibu. Karena kita terus belajar kepada Dia yang benar. Ya. Kitab Injil Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi artinya Bapak Ibu, kita harus terus tinggal di dalam Tuhan. Enggak boleh lepas, enggak boleh punya cita-cita atau rencana untuk lepas dari Tuhan. Seperti perangko. Gitu ya, lengket terus seperti perangko. Kalau zaman dulu ya, itu kan masih surat-suratan gitu ya. Terus surat itu kalau enggak ditempeli perangko, ya enggak akan sampai, betul enggak? Ya toh, harus dikasih perangko dulu. Dikasih perangko, surat itu akan sampai kemana tujuannya, gitu ya. Dulu waktu sekolah ya saya suka ini koleksi perangko gitu ya. Terus
Ya itu tadi, kalau surat itu sudah kita tulis 2 halaman, tapi kalau cuma ditaruh di laci, mbok setahun ya ora bakal sampai. Gitu ya. Jadi setelah dikasih perangko terus kita pergi ke dulu di depan Tiong Ting situ ada tempat surat ya. Ya tahu masih ingat ya Bu Endang ya, ada tempat surat. Saya dari rumah jalan ke sana, saya masukkan ke situ. Nanti 3-4 hari ya sudah sampai, terus ada balasan. Begitu ya. Jadi tetap tinggal di dalam Kristus seperti perangko. Mau begitu? Ya Leo? Ya amin loh ya Bapak Ibu, tetap tinggal di dalam Kristus. Firman-Nya itu nyantol. Firman-Nya itu nyantol. Kehidupan kita tetap lengket sama Tuhan. Firman-Nya nyantol di hati kita, jangan di sini. Nah, di sini kau gampang hilang, gampang lali. Tapi kalau ditaruh di dalam hati, firman itu tetap tinggal terus berakar menjadi kuat. Ya, menjadi kuat Bapak Ibu. Imannya enggak loyo lagi. Enggak gampang tersinggung. Enggak gampang ya tetap kuat gitu ya. Karena firman itu kuat menguatkan kita, menguatkan hati kita. Firman bekerja, enggak diem. Di dalam hati kita tidak diam. Firman itu terus bekerja, mengingatkan kita, gitu ya, mengajari kita, memberikan hal-hal yang benar, yang baik, supaya kita terus berjalan ke arah Dia. Haleluya. Itu sebabnya harus terus berakar kuat. Begitu ya. Ya. Ya silakan dibuka. Ya, berakar di dalam Dia. Bapak Ibu, berakar di dalam Dia. Itu yang saya pelajari, yang kita pelajari bersama pagi hari ini ya. Berakar di dalam Dia. Tadi Yohanes 15 ayat 4. Seperti tanaman, ya, seperti tanaman, kita adalah organisme yang hidup. Ya, tubuh manusia, tubuh kita, tubuh manusia, tubuh kita itu Bapak Ibu Saudara memiliki organ penting. Ya, ada organ, ada otak, ya. Otak ini adalah organ yang paling vital, pusat kendali tubuh. Otak ini di sini ya. Nah, otak ini adalah organ yang vital, pusat kendali tubuh. Di situ ditulisnya brains gitu ya, bahasa Londonnya gitu. Kemudian ada jantung. Ya, jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru ini kerjanya pertukaran oksigen dan karbon. Hati atau liver ini menyaring darah, memproduksi zat yang penting. Kemudian yang kelima adalah ginjal. Ginjal ini menyaring darah dan urin. Begitu hebatnya gitu ya. Begitu hebatnya tangan Tuhan itu menyusun, merenda organ-organ tubuh kita dengan teliti dan sempurna.
Ya toh? Hebat, nggak ada sedikit pun kesalahan yang Tuhan letakkan, yang Tuhan tanam dari otak sampai ke seluruh bagian tubuh. Dan tidak hanya ini saja Bapak Ibu, tetapi ada yang namanya tiroid, ada yang namanya tulang besar, tulang kecil, otot, saraf-saraf besar sampai saraf-saraf yang lembut. Saudara, semua Tuhan susun begitu rapi dan sempurna. Bersyukur enggak Bapak Ibu? Bersyukur banget ya. Bersyukur sekali Tuhan itu membentuk bagian-bagian tubuh kita, organ-organ tubuh kita begitu sempurna, enggak ada yang cacat sedikit pun. Ya, enggak ada yang cacat sedikit pun. Nah, kalau kita dilahirkan sempurna, kemudian kita menjalani hidup, kemudian ada kekurangan-kekurangan kita, mungkin karena jatuh, seperti saya ini kan jatuh. Ya jatuh dari motor, Bapak Ibu jadi seperti ini. Itu karena kelalaian saya, kelalaian manusia. Tetapi sebenarnya dari lahir saya ya sehat gitu ya. Sehat, tidak kurang suatu apa. Tetapi ya saya syukuri gitu ya. Saya bersyukur banget sama Tuhan karena enggak sampai patah tulang. Ya toh enggak sampai dioperasi. Teman saya bilang, lah gimana toh kok bisa seperti itu? Lah dikirain saya itu apa stroke atau bagaimana? Oh tidak, bukan. Ini karena jatuh. Begitu, tapi ya saya syukuri Bapak Ibu. Karena rencananya lebih indah dari semuanya ini. Ini cuma hal kecil saja gitu ya. Hal kecil saja. Paulus saja bilangnya, tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan kasih Tuhan. Apakah itu penderitaan? Apakah itu aniaya? Ataukah itu kesulitan yang berat? Oh, Paulus katakan seperti itu. Jadi itu memberi spirit kok ke saya gitu. Kalau hanya kayak gini, alah kecil, nggak apa-apa. Saya masih bisa kemana-kemana gitu ya. Itu saya syukuri sampai beribu-ribu kali. Sekalipun demikian Tuhan tetap memelihara, memberi kehidupan sampai hari ini. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Tuhan menyusun organ-organ tubuh kita dengan teliti dan sempurna. Sempurna loh ya. Sempurna, nggak ada yang kurang ya. Nah nggak ada yang kurang. Tetapi kalau 5 organ vital ini kurang suplai, kurang nutrisi gitu ya. Maka ini semuanya akan terganggu. Ya, akan terganggu. Kalau otak mungkin karena ada penyumbatan gitu ya, ada flak, kemudian kerja darah ke seluruh tubuh ini terhambat. Karena ada hambatan, ada flak yang mengganggu jalannya darah itu untuk beredar di seluruh tubuh kita. Demikian juga jantung. Jantung kerjanya memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau jantung ini ada penyempitan, ada pembengkakan, gitu ya. Ada penyempitan, ada pembengkakan, orangnya ini akan menggeh-menggeh, jalan sedikit, naik tangga sedikit sudah menggah-menggah karena organ jantungnya ini terganggu. Kemudian paru-paru. Paru-paru ini pertukaran oksigen dan karbon.
paru-paru ini pun bisa kalau ada hal-hal ataupun terlalu banyak menghirup polusi ataupun zat-zat yang enggak sehat gitu ya. Sekalipun orang ini tidak merokok, Bapak Ibu ya, sekalipun tidak merokok, tetapi paru-paru ini bisa menjadi tebal, menjadi kaku. Menjadi tebal, menjadi kaku. Sekalipun ini si penderita ini tidak merokok loh saudara. Nah, karena apa? Karena ya udara ataupun polusi udara dan kimia-kimia yang kita hirup itu bisa mengganggu paru-paru. Kemudian hati. Hati ini menyaring darah, memproduksi zat penting. Hati pun juga bisa, hati menjaring darah, memproduksi zat penting. Hati ini juga bisa terpapar gitu ya, sekalipun ada di dalam tubuh ditutup dengan kulit, lemak gitu ya. Ternyata hati ini juga bisa terpapar dengan hal-hal yang negatif. Itu karena kita masuk, itu karena kita mengkonsumsi apa gitu ya. Jadi mengganggu hati. Nah, hati ini Bapak Ibu Saudara, ini pun juga bisa ada sakitnya. Ada kanker hati, ya toh? Ada kanker hati, ada hatinya keras, hatinya tidak bisa lunak, susah dikerjakan. Hati rohani kita juga seperti ini ya. Kalau dikasih ajaran firman Tuhan bukan ditanam, tapi terus mengeraskan hati, menebalkan hati, ini juga akan menjadi penyakit lama-lama. Ya, penyakit hati, loro aten, itu akan semakin parah. Begitu ya. Kalau kondisi organ-organ tubuh kita terus seperti ini, memelihara hal-hal yang begini akan menjadi parah banget. Nah, kalau sudah parah, terus harus ke dokter. Begitu ya, harus ke dokter, harus perawatan, harus obat jalan. Gitu ya. Saat ini kalau ke rumah sakit enggak cukup kalau 3-4 jam sehari Bapak Ibu saya sudah ngalami gitu ya. Ngalami itu sampai 8 tahun. Berangkat pagi nanti sampai sore hari. Bosen, capek gitu ya. Makanya hati ini harus selalu dibersihkan. Hati rohani kita, hati yang di dalam ini harus selalu dibersihkan. Lah, membersihkan orang nganggo abu gosok. Ini sudah enggak zamannya ya. Sudah enggak zamannya gitu ya. Kalau zaman waktu itu bersihin kamar mandi, saya itu pakai abu gosok, pakai sabun gitu ya. Saya gosoki supaya enggak ada hal-hal yang lengket, karena kalau sudah lengket terus lama nggak digosok, lama-lama jadi kuning, ya jadi kuning terus ireng, begitu. Hati kita juga seperti itu, harus terus dibersihkan, belajar terus dengan firman Tuhan. Jangan biarkan hati kita menjadi keras seperti orang-orang Israel zaman dulu. Hatinya terus keras, ya. Dielengke, diingatkan, Musa selalu menentang terus, nggak mau diajar. Lah kita manusia nek nggak mau diajar, lah terus piye sing ngajar siapa?
relakan hatimu untuk diajar dengan firman supaya lebih baik lagi Tuhan mengerjakannya itu dengan senang hati. Ya, Tuhan mengerjakannya dengan senang hati. Ya, kalau hatinya terus ada kepahitan, ada sakit hati, ada hal-hal yang enggak baik, diingu terus, dipiara terus, akan semakin membahayakan diri kita sendiri, bukan tonggone sing ngrasakne. Nek sakit dudu tonggone to, awake dhewe to nek lara. Jadi tetap dipelihara Bapak Ibu ya. Hati kita dipelihara, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Enggak boleh dipelihara yang jelek-jelek, itu enggak boleh dipelihara. Harus dibersihkan, dan firman Tuhan itu yang bisa membersihkan. Haleluya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Dibangun di atas Dia. Pembangunan tubuh Kristus ini terus berlangsung sampai hari ini. Tubuh Kristus, gereja Tuhan adalah pribadi kita, diri kita ini ya Bapak Ibu ya. Ini loh tubuh Kristus itu ini gitu ya. 2 minggu kemarin kita diajak Musi melihat plafon ya. Ingat ya, Bapak Ibu masih ingat? Halo? Enggak ngantuk ya? Jangan, masih pagi. Ya, kita melihat ke sana 2 minggu yang lalu itu kan warnanya coklat, kuning. Apik napa mboten? Mboten nggih, mboten. Terus ya itu karena gentengnya yang di atas sana ada kebocoran gitu ya, jadi ngerembes, air hujan itu ngerembes, membuat plafon ini jadi coklat-coklat kuning, ada berapa tempat gitu, kita melihatnya enggak enak gitu ya, enggak enak. Nah, terus Musi cari tukang, ada 3 tukang yang mengerjakannya, ya ada 3 tukang yang mengerjakannya, dan sekarang kita melihat sudah baik. Ya, kita melihat sekarang sudah baik, sudah bersih, sudah dicat putih, kembali rapi, kembali bersih, melihatnya seneng, ya. Semua kita melihatnya seneng. Nah, ini tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu ya. Ini terus pembangunan itu terus dikerjakan. Enggak cuman 1 minggu kemarin selesai atau belum gitu ya. Tidak, tetapi nanti ada bocor-bocor lagi, ada ngerembes-ngerembes lagi, mungkin di sini, di sana, atau bahkan kemarin Musi juga bilang kira-kira 1 tahun lagi sekarang ini harus nabung, harus nyelengi untuk perbaikan yang di dekatnya salib luar sana. Pembangunan ini enggak berhenti, jadi terus saja, terus jalan, sekalipun beberapa waktu ini berhenti, tetapi nanti kalau ada yang rusak-rusak ya diperbaiki lagi. Ya toh, diperbaiki lagi. Bapak Ibu kalau punya rumah bocor-bocor, sedih ya. Sedih, terus nyuwun Tuhan tolong paringi berkat nggih Gusti, iso ganti reng, iso ganti genteng, gini. Ya, sedih gitu ya, sedih. Tapi ya tetap harus dikerjakan. Kalau rusak sedikit enggak dikerjakan, akhirnya ambruk. Seperti tahun 2009 kemarin. Saya lupa. Waktu itu kan ada orang yang setia, ya jemaat Tuhan setia gitu ya. Kalau waktu mau hujan gitu ya, mau hujan ini harus naik. Saya suruh naik melihat-lihat kalau ada yang bocor-bocor gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Nah, bapaknya ini meninggal.
yang satu pindah rumah jauh gitu ya. Saya lupa terlena gitu ya. Saya lupa kalau harus ada perawatan di atas sana sebelum dan sesudah musim hujan. Saya lupa blas, saudara. Ternyata rayapnya banyak. Awalnya cuma di situ tok, sedikit di atas itu tok. Enggak taunya rayapnya itu sudah di kuda-kuda. Sudah ada di kuda-kuda dan hari Minggu Bapak Ibu ada mbak-mbak yang setia jam 7:30, jam 8 sudah datang, sudah berlutut berdoa di situ. Loh, jam 8:10 atau belum datang ya, simbahnya itu belum datang, ambruk semuanya. Enggak ada tersisa dari ujung sana sampai di sini. Kayu, kuda-kuda, kayu, reng, semuanya habis. Bolong semua. Karena kelalaian. Ya, kelalaian kecil itu yang membuat ambruk bangunan kita, lali dengan perawatan. Ya toh, lali dengan perawatan lama-lama menjadi ambruk. Jangan sampai itu terjadi ya Bapak Ibu. Harus tetap kuat, dipelihara, dibangun. Ya, dibangun terus, di upgrade gitu ya. Dibangun terus, di upgrade setiap hari hidup kita, dibaharui terus, diperbaharui terus, di-upgrade supaya menjadi lebih berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terus di-upgrade, jangan lelah, jangan berhenti. Terus lakukan itu supaya kehidupan kita semakin berkenan di hati Tuhan. Pembangunan terus berjalan, terus berlangsung, enggak berhenti sampai di sini ya. Terus bekerja, terus menjadi baik gitu ya, menjadi baik sekalipun bangunannya sudah tua gitu ya. Tapi kalau dirawat kan ya tetap baik toh. Bu Marni ketawa ngekek ya. Iya, sekalipun sudah sepuh tetapi dirawat ya seger. Ya toh, bangunan ini loh ya, tubuh kita ini ya, dirawat terus, di-upgrade terus, dibaharui terus, lama-lama menjadi baik. Terus sehat, terus kuat, terus melayani Tuhan, mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, di-upgrade-nya seperti itu. Haleluya. Iya, bagian yang ketiga, Bapak Ibu, di Injil Markus. Di Injil Markus iya itu tadi betul. Aha, ya. Injil Markus 14 ayat 23. Ini tentang bersyukur. Tuhan Yesus saja bersyukur loh Bapak, Ibu ya. Tuhan Yesus itu ini Tuhan Yesus ini sedang mempersiapkan dirinya. Karena dia sudah kroso gitu ya. Tuhan sudah kroso kalau ada salah satu dari muridnya ini akan menjual dia. Tuhan sudah kroso. Ya, seperti ini bunyinya. Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam dengan 12 muridnya, Tuhan Yesus mengucap syukur atas cawan penderitaan yang akan dijalaninya. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ini perjamuan malam di mana Tuhan Yesus hatinya sudah terasa kalau akan dijual oleh Yudas. Dia mengajak
Tuhan akan berpisah kan, Tuhan Yesus berpisah, dia mengajak ngumpulkan murid-muridnya itu untuk mengadakan perjamuan dulu sebelum perpisahan gitu ya, sebelum perpisahan mengambil cawan dan Tuhan melayani mereka, melayani murid-murid yang sedang berkumpul itu. Tuhan melayani mereka dulu sebelum Tuhan meninggalkan mereka. Hatinya sudah terasa kalau si Yudas itu akan menjual dia. Yudas akan mengecewakan hati Tuhan, akan berkhianat gitu ya, Tuhan keroso. Namun demikian Tuhan masih kasih, masih mengasihi, masih mengumpulkan dulu, ayo kita perjamuan dulu. Mengambil cawan satu-satu, dilayani dan Tuhan waktu mengangkat cawan, Tuhan mengucap syukur. Tuhan Yesus saja melakukan yang seperti ini Bapak Ibu, yang terbaik yang Tuhan lakukan. Dan tahu hatinya sudah kerasa akan dijual oleh Yudas dengan uang 30 keping perak. Tapi masih mau melayani dia, masih mau menyapa Yudas. Ya, masih mau melihat Yudas. Ya Yudas ya sudah ini ya, sudah malu-malu begitu ya. Yudas sudah malu-malu karena hatinya sudah dikuasai oleh yang tidak baik gitu. Jadi tidak mau melihat Tuhan lagi. Tapi Tuhan tetap mengasihi gitu ya. Tetapi sayang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk si Yudas ini bertobat. Padahal waktunya masih panjang gitu ya. Yudas memilih jalannya sendiri. Yudas memilih jalannya sendiri mengakhiri hidupnya. Itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak Tuhan. Banyak sekali penderitaan yang sepertinya hidup, rumah tangganya hidup seperti di neraka. Gonjang-ganjing rumah tangganya tetap di dalam Yesus. Tidak boleh mengambil keputusan yang salah. Kalau melakukan seperti Yudas, neraka benar itu akan menanti. Neraka, ulat yang kecil, ular kecil aja kena api besar enggak mati. Cuma kejet sepanjang hari sepanjang malam. Aneh kan? Ya, emang itu dibuat oleh Tuhan. Supaya mengingatkan semua kita untuk terus segera bertobat, percaya kepada Yesus, hidup dalam kebenaran. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan mau supaya kita nanti bisa berkumpul dengan Tuhan, menikmati perjamuan besar dan tidak akan berpisah lagi sama Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, kemudian penutupnya Bapak Ibu, saudara semuanya, mari kita terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Haleluya, terus berakar kuat, bertumbuh sehat, berbuah banyak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih saudara, kita cukupkan di sini ya. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Bagi Tuhan ku bersyukur Bapak. Banyak yang kau berbuat
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan tidak pernah lelah atas hidup kami. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami dengan kuat kuasa Tuhan yang begitu sempurna untuk membentuk kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami, tuntun kami terus jalan hidup kami, terus berjalan bersama Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, arahan-arahan Tuhan, itu yang terbaik. Terima kasih firman-Mu, hamba-Mu berhenti di sini, tetapi Allah, Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi, lebih detail lagi. Tuhan berbicara di dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat Tante Christine yang sudah menaburkan firman. Biarlah firman itu terus melekat di dalam hidup kita. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, apapun keadaan kita, pasti semuanya baik dan indah. Mari saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik dan petugas kolektan kami persilahkan. Haleluya. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin, haleluya. Mari saudara, kita akan angkat tangan, kita arahkan pada persembahan, kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada awal pertengahan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan terus melihara kami dan kami memberikan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan berkati, memberikan lipat kali ganda ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pakai setiap Tuhan anak-anak-Mu yang memegang uang, biarlah Engkau berikan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan persembahan Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan mengelola ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Waktu selanjutnya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Amin. Sehat semua? Amin. Haleluya. Ya,
Pengumuman pada pagi hari ini, silakan. Untuk pengumumannya yaitu ada? Ya. Nama Tuhan, Bapak Ibu, haleluya. Pengumumannya? Bukan itu. Ada pengumuman itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Belajar terus untuk kita bersyukur di dalam Kristus, yang terus berakar di dalam Dia, bertumbuh dan berbuah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya terus mengingatkan saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Bapak Ibu Saudara, saya terus berdoa supaya apinya terus dibakar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam hatinya yang sudah mulai redup, ayo dibakar lagi. Amen. Untuk kita terus setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari Tuhan sudah mau dekat. Kita harus setia kepada Tuhan. Amen. Hari ini yang berulang tahun yaitu Saudara Bernard dan Saudara Tisa. Dua-duanya tidak hadir Bapak Ibu ya. Haleluya. Selanjutnya, ya Bapak Ibu, hari ini minggu keempat, saudara diberi kesempatan untuk menabur persembahan diakonia yang di belakang untuk pekerjaan Tuhan ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah. Ibadah kita tidak hanya hari Minggu, ibadah kita juga ada hari Kamis, doa pagi, ibadah youth dan ibadah anak. Ayo semuanya semangat untuk mencari Tuhan. Katakan bersama saya, semangat mencari Tuhan. Semangat mencari Katakan Tuhan. kanan kirimu, ayo semangat mencari Tuhan. Semangat mencari Tuhan. Katakan kanan kirimu, apimu terus dibakar. Apimu harus dibakar. Haleluya, haleluya. Ya itu saja pengumuman dari saya. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menggenapi janji-janjimu. Sekali lagi dengan imanmu katakan haleluya, haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menggenapi janji-janjimu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku percaya Tuhan percaya Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menggenapi janji-janjimu. Sekali lagi dengan imanmu katakan haleluya, haleluya. Percaya Kau Tuhan tak pernah gagal. menjadikanku Amin. Kami lebih dari pemenang percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. menggenapi janji-janjimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Oleh sebab itu jangan kendorkan hatimu. Jangan engkau menjauh daripada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu
adalah pertolongan yang terbaik. Dan pertolongan Tuhan itu diberikan setepat waktunya Tuhan. Kalau hari-hari ini kau merasa bahwa Tuhan, aku sudah lama berdoa kepada Engkau. Tuhan, hari ini aku merasa bahwa aku letih. Aku merasa bahwa Engkau jauh daripada Engkau Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan, kalau tanaman itu berakar pada sumbernya dan ditempelkan kepada sumbernya, engkau akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya dikuasai oleh kuasa Tuhan, dan engkau tidak akan kekurangan. Dan engkau akan mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini sebelum kita tutup bulan Februari, kita terus berseru kepada Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku bersyukur Februari ini kami menikmati janji-janjimu, kami menikmati berkat-berkat-mu. Meskipun hari ini kami masih melalui padang gurun, tapi kami percaya tiang api, tiang awan bersama dengan kami. Dan kami menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah